Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi ini kita akan membahas tentang permasalahan lingkungan yang mungkin muncul dalam kegiatan ekstraksi sumber daya mineral dan juga mungkin batu bara ya, dalam kegiatan pertambangan. Nah, ini adalah outline kita, jadi akan ada 3 pembahasan. Yang pertama yang berkaitan dengan mining and processing of minerals, ya, penambangan dan pemrosesan mineral. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan distribusi dan supply dari sumber daya mineral di seluruh dunia tentunya. Kemudian yang ketiga adalah dampak dan mitigasi untuk bahaya yang mungkin muncul dalam kegiatan penambangan. Oke, ini adalah 3 pembahasan yang khusus untuk aspek lingkungannya. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mining and processing of minerals, ya, penambangan dan pemrosesan mineral. Mining and processing of mineral resources a long history. Jadi kegiatan penambangan dan pemrosesan mineral itu mempunyai sejarah yang panjang yang berkaitan dengan environmental devastation. Jadi berkaitan dengan pengrusakan lingkungan. Jadi seakan-akan hubungan antara penambangan mineral dan pemrosesan mineral itu selalu hubungannya dengan pengrusakan lingkungan. Apalagi kalau kita tahu ya, mining creates large volumes of non-economical rock. Jadi hasil dari penambangan mineral itu salah satunya itu adalah dihasilkannya suatu material yang namanya mine tailing, atau sampah dari pertambangan yang dibuang dari batuan atau tanah yang digali, ya, karena memang bukan di sini tempat atau bukan di sini material yang dicarinya, ya. Namun hal yang penting harus diketahui adalah tiling ini juga dia must be placed on the land surface. Dia butuh tempat di permukaan bumi, sehingga otomatis hasil buangannya ini nanti akan memberikan impact terhadap tempat penyimpanan dari tailing tadi itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah lingkungan. Meskipun ya kita tetap meyakini bahwa sumber daya mineral yang kita gunakan saat ini itu membuat kita bisa hidup dengan nyaman, bisa hidup dengan teknologi, ya, bisa merasakan banyak keuntungan ya akibat adanya aktivitas pertambangan ini. Sehingga inilah pentingnya kita memahami juga bahwa selain kita itu butuh terhadap mineral, kita pun harus tetap memastikan lingkungan itu tetap terjaga, ya, sehingga tidak perlu untuk mengalami kerusakan yang parah. Oke. Nah, berkaitan dengan pemrosesan mineral, maka kita pun perlu mengetahui teknik-teknik penambangannya. Prior to the development of modern machinery, the mining of minerals was done using simple hand tools to dig open pits or tunnels into the earth. Jadi sebelum ada perkembangan mesin-mesin modern, ya, penambangan mineral itu kebanyakan cuma dilakukan dengan tangan dan dilakukan hanya dengan menggali pit, jadi parkitan terbuka, ya, open pit atau lubang terbuka. Nah, setelah perkembangan teknologi, maka berkembang menjadi bisa membangun yang namanya tunnel. Jadi kita menggali lubang tapi tanpa harus membuka lubangnya, sehingga kita mendapatkan apa yang kita sebut sebagai tunnel atau terowongan. Similar to other business, the profitability of mineral extraction is dependent on the market value of a particular mineral resource and the cost associated with getting it out of the ground and to market. Jadi permintaan terhadap
ekstraksi mineral itu berkaitan langsung dengan market value-nya, berkaitan langsung dengan harga pasarnya. Semakin tinggi harga pasar dari suatu mineral, maka kegiatan penambangan terhadap mineral tersebut itu akan meningkat ya, dibandingkan dengan mineral yang harga pasarnya lebih rendah. Ya, sebagai contoh misalnya berlian. Ya, berlian itu bisa dibilang harga pasarnya tinggi. Begitu juga dengan emas, sehingga aktivitas penambangan berlian atau intan dan emas itu memang tidak pernah akan berhenti. Begitu juga dengan penambangan terhadap tembaga, karena itu berkaitan dengan permintaan pasar yang tinggi, sehingga berbagai macam usaha dilakukan untuk mendapatkan mineral tersebut, sehingga perkembangan teknologi pada penambangan mineral tersebut juga tentu akan semakin maju. For those who work in the mining industry, an unfortunate aspect has been its long history of so-called bump and bust cycle. Jadi nah ini pun berkaitan dengan berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Jadi kadang-kala kita akan mendapatkan harga yang tinggi dan kadang-kala juga akan rendah ya, tergantung kepada keseimbangan permintaan dan penawarannya. Nah, ini adalah contoh bagaimana teknik penambangan itu mempengaruhi lingkungan. Ini adalah foto source the trace ya, bekas dari gold bearing hydrothermal vein. Jadi ada semacam bekas yang lurus seperti ini ya. Ini adalah bekas penambangan terhadap urat ya, urat yang membawa emas, urat yang mengandung emas. Hydrothermal vein yang gold bearing. Ya, mining began as a surface operation ya, dimulai dengan dengan penambangan di permukaan ya, but later develop into an underground mine. Jadi ketika sudah tidak memungkinkan lagi ditambang dengan teknik tambang terbuka ya, dengan teknik tambang terbuka ini kemudian dilanjutkan dengan underground mine ya, as the ore body was followed into subsurface. Jadi karena si tubuh bijinya ya, ore body-nya itu menerus ke bawah permukaan, sehingga perlu dilakukan teknik underground untuk mendapatkan si emasnya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah beberapa teknik ya. Yang pertama adalah teknik surface mining atau tambang di permukaan. Jadi intinya kalau surface mining ini melakukan pembukaan lubang di permukaan bumi ya, untuk menghilangkan yang kita sebut sebagai overburden ya, atau lapisan penutup ya, lapisan yang menutupi di bagian permukaan. Surface mining techniques are almost invariably chosen over underground mining ya, because surface mining has lower operational cost and fewer occupational hazard. Jadi ini yang banyak digunakan ya, teknik ini banyak digunakan karena memang dia itu lebih butuh biaya yang lebih rendah, karena tidak memerlukan pengamanan yang tinggi ya. Tidak memerlukan pengamanan yang canggih ya, tidak perlu bikin tunnel, tidak perlu bikin perkuatan terhadap tunnelnya, sehingga juga mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya, terjadinya bencana. Paling kalau yang surface mining ini bahaya yang mungkin muncul adalah tanah longsor ya, longsoran atau slope stability-nya terganggu. Paling cuma itu. Selain itu ya tidak ada kemungkinan untuk keruntuhan, tidak ada kemungkinan untuk subsidence atau collapse. Nah, an open pit mine normally involves excavating large volumes of a low grade deposit such as disseminated ores. Jadi
ada yang disebut sebagai open pit mine. Ini digunakan untuk khususnya untuk kalau target biji yang diincar itu berupa yang sifatnya itu disseminated, jadi dia tersebar, jadi tidak berkumpul, tidak seperti di biji ya. Kalau tidak seperti di vein, di urat. Kalau urat kan berarti yang kita kejar hanya uratnya saja, hanya veinnya saja. Nah, kalau yang open pit mine ini biasanya dilakukan untuk sistem endapan mineral seperti porfiri ya, seperti di Freeport, di Newmont. Nah, di sana mereka menggunakan sistem open pit mine, makanya kan mereka membuat lubang yang besar karena memang target yang dikejar itu tersebar luas, jadi dia tidak terkonsentrasi pada satu bidang ya, pada satu bidang batuan atau pada satu titik, tapi dia menyebar, sehingga perlu dibuat daerah cakupan yang sangat luas. Nah, bayangkan kalau misalnya itu dibuat dalam bentuk underground ya, tentu tidak akan dapat banyak ya, lebih mudah jika dibuat lubang, tapi memang dampak lingkungannya itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua ada namanya strip mine. Jadi ini strip itu artinya kan dikupas ya. Is one where the excavation follows a mineral deposit that lies parallel to the surface. Jadi ini biasanya dia kalau endapannya itu sejajar dengan permukaan tanah. Jadi dia dikupasnya itu perlapisan, jadi kayak seperti lapisan batuan gitu. Nah, ini ilustrasinya kalau yang open pit ya. Jadi kita punya ore body di sini. Ini misalnya porfirinya ya, tubuh porfirinya. Kemudian yang kita incar adalah yang di sebelah sini. Kita mau gali semua, bahkan di sebelah sini mungkin masih dapat. Ya, di sini juga mungkin masih ada. Nah, maka cara untuk kita menjangkau ore body-nya ini adalah dengan membuat lubang. Makanya dibuat lubang seperti ini. Gunanya untuk mendapatkan ya yang ditargetkan di sini. Nah, kalau seperti ini dia kemungkinan bencananya atau kemungkinan kecelakaan kerjanya mungkin ya hanya longsoran saja. Nah, ini pun sebenarnya sudah diperkirakan ya, diperhitungkan oleh ahli geoteknik di pertambangan, kemiringannya berapa, jangan sampai terlalu terjal, kemudian dia tidak satu full overall slope ya, tapi dia ada semacam tangga-tangganya, ada semacam teras-terasnya atau istilahnya bench. Nah, benchnya pun tidak kecil tapi sangat lebar. Jadi ini mungkin si conveyornya ya, pengangkut hasil tambangnya. Nah, ini lebar benchnya mungkin bisa sampai 10 meter lah. Nah, jadi teknik yang digunakan untuk mencegah terjadinya bencana. Nah, ini yang strip mine ya. Strip mine ini biasanya untuk endapan mangan ya, endapan tipe, dia bukan untuk emas biasanya, dia endapan hasil proses permukaan ya, hasil VMS mungkin ya. Nah, itu biasanya tekniknya adalah strip mine. Jadi dia kupasnya itu sejajar dengan permukaan tanah. Jadi dia mengupas di sini, kemudian lanjut mengupas di bawahnya, seterusnya sampai seperti itu. Nah, ini pun dibuat semacam teras-teras juga supaya tidak terjadi longsoran. Nah, kemudian yang teknik underground ya, ini prior to modern mining equipment that efficiently excavates large volumes of overburden, the only means of accessing deeply buried ore deposit was through underground mining. Jadi jika kita punya tubuh ore deposit yang besar di bawah permukaan ya, sementara kita pun tidak memungkinkan untuk, kalau misalnya kita lihat tadi kan ya, kalau misalnya tubuhnya itu kecil di bawah kan itu lebih mudah untuk digali kalau kita lihat ilustrasinya tadi, karena dia semakin ke atas semakin besar. Tapi kalau di bagian bawahnya itu luar biasa besar, maka yang dilakukan bukan dengan open pit lagi, karena ditakutkan itu akan terlalu besar, akan terlalu luas nanti daerah yang digali dari permukaannya, sehingga solusinya adalah untuk mengincar bagian bawah yang besar
itu dengan melakukan penambangan dengan teknik underground. Jadi kita membuat tunnel-tunnel. Nah, underground mining clearly creates the potential for deadly rockfalls and cave-ins. Jadi ya ini adalah risiko yang harus dihadapi, yang harus diantisipasi jika dilakukan penambangan underground, yaitu akan adanya potensi rockfall dan collapse dan subsidence tentunya. Kemudian ada juga risiko yaitu long term exposure to silica dust can lead to the sometimes fatal disease called silicosis, in which the lungs become inflamed and scarred. Jadi karena di bawah permukaan ya suplai oksigen rendah, kemudian sirkulasi udara pun tidak terlalu bagus, sehingga kita memungkinkan untuk bersentuhan langsung ya dengan terekspos dengan debu silika yang tinggi, maka ini kemungkinan akan terkena penyakit yang namanya silikosis yang akan menyerang paru-paru. Nah, ini adalah teknik untuk penambangan di bawah permukaan ya. Jadi ada istilahnya kalau terowongan itu vertikal itu namanya adalah shaft ya, shaft. Jadi ini shaft, kemudian kalau yang horizontal ini namanya tunnel. Jadi ada shaft ada tunnel. Kemudian ini namanya incline shaft. Kemudian ini untuk pengangkutnya ya ada tram ya. Nah, ini biasanya kalau misalnya seperti ini, maka ore body-nya adalah seperti ini ya. Jadi kita turunkan di samping dari ore body-nya, kemudian kita buat tunnelnya seperti ini ya. Jadi di tunnelnya seperti ini, kemudian ke bawahnya juga ada. Jadi menambangnya di bagian-bagian sini. Nah, ini kalau underground seperti ini ya kita tidak bisa mengambil yang di tengah-tengah sini, karena memang ini yang mendukung ya, ini yang menopang terowongannya supaya tetap bertahan. Kalau misalnya dia bentuknya vein ya, kita juga hanya perlu membuat terowongan sepanjang veinnya saja, jadi lebih sedikit ya yang digali. Namun ya tentu teknologinya butuh lebih tinggi, butuh perkuatan seperti ini ya. Di sini kita lihat ada pemasangan rock bolt ya. Rock bolt itu artinya paku pada batuan, jadi untuk memastikan batuannya tidak runtuh. Apalagi kalau misalnya batuannya banyak kekarnya, banyak joinnya, maka tentu kita butuh perkuatan yang lebih kuat lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah placer mining ya, atau penambangan di endapan placer deposit. Ini biasanya asosiasinya dengan sungai atau dengan endapan pantai. Nah, ini yang paling jadul ya sebenarnya. Jadi dalam hal penambangan mungkin kita kenal ada namanya mendulang ya. Nah, mendulang itu adalah salah satu teknik untuk mendapatkan mineral ya, tapi untuk di endapan placer. Nah, biasanya yang ada di sungai, kita tangkap, kita tampung, kemudian kita kita goncangkan ya di atas semacam panci, mungkin semacam wajan ya. Kalau bahasa Inggrisnya panning ya, kalau bahasa Indonesia kita sebut sebagai dulang. Jadi intinya kita menangkap aliran sungai, kemudian mengecek apakah di situ ada logam atau tidak. Kemudian nah, untuk yang sekarang ada yang namanya teknik yang baru yang kita sebut sebagai hydraulic mining. Jadi hydraulic mining ini digunakan untuk memecah. Karena placer ini dia bukan batuan, dia masih endapan yang sifatnya unconsolidated, maka bisa digunakan teknik hydraulic mining. Jadi hydraulic mining ini nama lainnya adalah tambang semprot ya. Jadi kita menyemprotkan air dalam jumlah yang besar dengan kecepatan yang tinggi untuk memisahkan logam-logam berat dengan mineral-mineral yang lebih ringan. Nah, ini contohnya yang dilakukan di Bangka seperti ini. Jadi kita disemprotkan air yang cukup kencang ya, cukup deras, nanti akan
akan terpisah di sini. Jadi di Bangka itu penambangan timah juga pakai cara seperti ini. Oke, kemudian setelah penambangan kita masuk ke processingnya. Processing ini adalah usaha untuk memisahkan secara fisika dan kimiawi antara material yang kita inginkan, ya, material yang kita ingin ambil dengan material yang tidak ingin kita ambil. Many mineral resources will contain specific types of ore minerals that are mixed together with non-economical minerals. Jadi karena kita ada yang kita inginkan, ya, ada logam atau mineral yang kita ingin ambil, sementara ada juga yang sifatnya genggu, sampahnya, mineral sampahnya yang tidak ingin kita ambil, maka dibutuhkanlah, ya, kegiatan processing ini. Nah, because of the difference in density, flowing water is often used to hydraulically separate the different minerals, which works particularly well for high density ores such as gold. Jadi kadang-kala kita memainkan variabilitas dari densitas material atau mineral untuk memisahkan material tersebut dari batuannya, ya, dari material yang tidak kita inginkan. Now, after physically separating a desirable mineral, it's sometimes necessary for the material to undergo chemical processing. Jadi secara fisik kita bisa pisahkan, ya, kita bisa pisahkan secara densitas, secara berat, ya. Maka kemudian kita lanjutkan kepada pemisahan secara kimiawi. Jadi yang kita pisahkan adalah si logamnya dengan, kalau misalnya mineral yang kita cari adalah logamnya, bagaimana kita memisahkan si unsur logamnya dengan unsur yang lainnya. Nah, inilah yang kemudian kita gunakan teknik smelting, ya, teknik smelting. Jadi smelting ini adalah the oldest known means of chemically breaking down minerals. Jadi cara yang paling tua untuk memisahkan mineral secara kimiawi, yaitu smelting. Intinya adalah smelting ini kita menggunakan suatu tungku pembakaran yang suhunya tinggi, kemudian nanti kita mengharapkan ketika pembakaran ini dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, nanti akan ada mineral yang meleleh duluan, sehingga nanti akan terpisah antara mineral yang meleleh dengan yang masih belum meleleh. Jadi intinya di situ. Jadi intinya seperti kita kalau merebus air garam. Jadi kita biarkan airnya menguap, tapi garamnya masih tetap tertinggal di dalam panci atau di dalam wadah tempat kita merebus air tersebut. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini smelting was used in ancient times to extract copper metal from sulfate minerals. Jadi ini cara yang kuno yang digunakan untuk mengekstraksi logam tembaga dari mineral sulfida, ya, CuS misalnya. Dari CuS, sulfidanya dibuang, sulfidanya dibuat meleleh, dibuat mencapai titik lelehnya, kemudian yang tersisa adalah tembaganya. Kemudian ada teknik yang lain yang juga baru dikenal tahun 80-an mungkin, ya. Another common chemical processing technique is called leaching. Jadi kita ibaratnya menyiram, ya. Menyiram, ya. In which a solution is allowed to permeate through crushed ore and resulting chemical reaction liberate the desired elements. Nah, kalau ini kita menyiramkan suatu larutan yang nanti larutan itu akan bereaksi dengan mineral-mineral yang sudah kita kumpulkan, ya, sudah dalam bentuk crush, dipecah-pecahkan supaya laju reaksinya semakin tinggi. Kemudian nanti dia akan bereaksi dan nanti hasil reaksinya itu adalah endapan logam yang kita inginkan. Jadi intinya kita memainkan reaksi kimiawinya. Nah, ini lebih modern dibandingkan dengan smelting. Nah, at this stage the mineral resource consists of the ions
that are dissolved in the solution normally referred to as leachate. Nah, hasil dari leaching ini ya, karena kita menyiramkan suatu larutan, nah nanti itu akan kita dapatkan larutan sisanya, atau larutan yang hasil dari reaksinya yang kita sebut sebagai leachate ya, atau bahasa misalnya lindi. Nah, ini biasanya kalau terbuang ya, masuk ke tanah, nah ini yang nanti kemudian akan menjadi sumber pencemar ya, polusi kepada air tanah dan tanah juga. Nah, kemudian yang banyak dipakai larutan apa ya? Ternyata yang banyak dipakai itu adalah larutan cyanida ya. Although cyanide solution have been used for over 100 years, not until the 1980s did mine operators began applying the method to what is now called cyanide heap leaching. Jadi ini adalah teknik yang banyak dipakai sekarang di tambang-tambang di Indonesia, juga banyak yang memakainya. Jadi kita menyebutnya cyanide heap leaching ya, atau teknik heap leaching. Jadi kita menyiramkan cyanida ke material hasil dari penambangan untuk memisahkan logam yang kita inginkan dengan yang ingin kita buang. Nah, it also rather controversial because of its potential threat to the environment, karena hasil dari buangannya ini yang harus dijaga ya, jangan sampai terbuang sembarangan ke alam ya, sehingga menjadi dan bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, ini kurang lebih ilustrasinya. Jadi di sini kita akan letakkan si crush ore-nya, crush ore heap leaching-nya di sini. Kemudian di bagian bawahnya itu akan dilapisi semacam lapisan ya. Di sini kita sebut sebagai lining. Jadi kayak lapisan tipis, synthetic lining, sintetis, terbuat dari bahan sintetis yang dia itu tidak tembus ya, tidak tembus oleh cairan, jadi dia impermeable. Gunanya supaya si solutionnya ini tidak masuk ke dalam tanah sebelah sini. Nah, nanti ini akan disiram dengan cyanide application systemnya, kemudian nanti akan bereaksi, dan nanti hasil reaksinya itu akan dialirkan ke sebelah sini. Jadi yang kita dapatkan di sini nanti adalah cyanida and metal. Nah, seperti ini. Jadi kita akan dapatkan larutan cyanida beserta dengan logam yang kita inginkan. Nah, nanti tinggal dibuang, cyanidanya akan dibuang, sehingga yang tersisa adalah logamnya. Nah, nanti di sini ada processing plan-nya lagi untuk kelanjutannya setelah mendapatkan metalnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ilustrasi. Nah, ini liningnya ya, seperti ini yang warna hitam ini. Gunanya untuk melapisi supaya tidak tembus ke bawah tanah. Nah, kemudian kita pun harus memahami bahwa ada faktor yang lain yang menyebabkan aktivitas pertambangan itu terus dilakukan ya, yaitu faktor distribusi dan supply dari sumber daya mineral. Karena manusia itu clearly expend a great deal of energy extracting and processing mineral resource. Jadi kenapa manusia itu mau mengeluarkan uang yang banyak, mengeluarkan biaya yang banyak untuk melakukan kegiatan ekstraksi dan processing mineral ya, karena memang ini mempunyai harga jual. Intinya lagi balik lagi ke faktor ekonomi. Jadi ada yang membutuhkan, sementara ada yang lain yang siap memberikan supply ya. Yang memberikan supply adalah si pemilik tambang ini. Pemilik tambang memberikan supply kepada pembelinya adalah ya mungkin industri yang akan membuat produk dari hasil tambang tersebut ya, atau masyarakat biasa gitu. Nah, akibat mineral deposit ya, endapan mineral ini not evenly distributed around the globe, tidak tersebar secara merata, it's highly unlikely that an individual country is going to have all the different minerals that are needed to run a modern industrial society. Jadi sehingga sangat tidak mungkin ya, bisa dibilang tidak memungkinkan ya,
satu negara itu untuk memiliki semua mineral yang dibutuhkan dalam kehidupan, sehingga mau tidak mau dia tetap harus melakukan jual beli ya. Jadi negara yang sesubur Indonesia, yang sekaya Indonesia pun juga tetap membutuhkan mineral yang lain yang tidak ditemukan di Indonesia. Maka disitulah muncullah motif-motif ekonomi ya. Ini masih normal ya, motif-motif ekonomi ini normal karena kita membutuhkan, sehingga kita juga membutuhkan biaya, dan biaya tersebut dibayar dengan dengan suatu pengorbanan ya. Since modern societies must rely on imports to meet part of their mineral needs, there is a certain level of risk that supply disruption will develop for a particularly vital mineral ya. Karena memang supply itu tidak disediakan, misalnya kayak supply batu bara ya, tidak semua negara itu menyediakan batu bara, maka tetap ada kemungkinan untuk terjadinya disrupsi dalam hal supply, dalam hal ketersediaan ya. Makanya harga barang tambang pun ya tidak bisa dibilang stabil, karena dia berkaitan lagi dengan permainan supply and demand, permintaan dan penawaran. Nah, ini adalah contohnya untuk negeri-negeri atau negara yang memiliki potensi deposit batu bara, deposit tambang tembaga yang ternyata memang tidak merata ya. Faktanya memang tidak merata, dan dia terdistribusi umumnya berkaitan erat dengan batas-batas lempeng tektonik. Nah, hal ini pun, dengan melihat hal ini ya, kita harusnya pahami bahwa memang tambang-tambang ini bisa bergerak karena memang faktor ekonomi. Misalnya di sini ya kita lihat negara-negara yang di Afrika Tengah ya, ini memang, atau misalnya di Amerika Selatan di bagian tengah, tidak semuanya memiliki tambang tembaga, maka otomatis untuk memenuhinya mereka harus melakukan impor. Nah, bagaimana supaya permintaan di masa depan itu bisa dijawab atau bisa dipenuhi oleh ketersediaan? Maka harus ada beberapa langkah ya. As with all natural resources, the demand for minerals continues to increase. Jadi permintaan itu cenderung untuk meningkat seiring berjalannya waktu dan seiring dengan pertumbuhan populasi. And the fact that more countries are becoming industrialized and are developing consumer societies. Jadi lebih banyak negara-negara yang lebih sifatnya itu konsumtif ya, dan terindustrialisasi. Jadi dia intinya dia semakin meningkat kebutuhannya terhadap barang tambang, terhadap hasil tambang. For years, scientists have warned about the prospect of important mineral reserves being depleted due to exponential growth in demand, dan saintis pun sudah melihat bahwa akan terjadi ketidaksinkronan antara ketersediaan mineral ya, cadangan mineral reserves, akibat ya mungkin karena semakin habisnya cadangannya, dan juga karena permintaan akibat pertumbuhan manusia yang sifatnya eksponensial. Jadi permintaannya semakin meninggi dalam hitungan eksponensial, dalam deret eksponensial, sehingga tentu tidak akan ketemu antara ketersediaan dan kebutuhan ya, antara supply dan demandnya, sehingga ya otomatis akan secara ekonomi, kalau permintaan tinggi sementara penawarannya itu sedikit, maka ya yang terjadi adalah akan terjadi kelangkaan, dan efeknya adalah akan meningkatkan harga. Karena barangnya langka, maka harganya pun akan semakin meninggi. Nah, due to the critical nature of strategic minerals, manufacturers and governments will sometimes develop stockpiles. Nah, untuk salah satu
solusi untuk mencegah kekurangan tersebut, kelangkaan tersebut, maka manufacturers ya, pabrik-pabrik dan pemerintah itu kadangkala membangun stockpiles, membangun tempat-tempat penampungan. Jadi istilahnya menimbun supaya kebutuhan di masa depan itu bisa terpenuhi. Nah, ini adalah beberapa jenis mineral dan estimated life of reserves-nya. Jadi perkiraan umur cadangannya dalam hitungan tahun. Jadi kalau misalnya kita lihat yang paling banyak atau yang paling panjang umurnya adalah mungkin platinum, karena mungkin permintaannya sedikit tapi cadangannya mungkin masih cukup besar sehingga dia masih bisa bertahan sekitar 309 tahun. Atau misalnya aluminium, biji aluminium, bauksit ya, itu masih bisa 132 tahun. Cadangannya masih cukup banyak. Nah, tapi kalau misalnya yang sedikit, ini misalnya kita lihat silver ya, perak ya, dia cadangannya sedikit, permintaannya juga cukup banyak, sehingga dia diperkirakan cuma bisa bertahan 13 tahun ya. Mestinya kalau ini 2007 ya, harusnya sekarang itu sudah semakin menipis. Begitu juga gold ya, emas ini. Jadi memang kelangkaan inilah yang kemudian akan meningkatkan harga, dari barang tambang. Nah, solusi yang lain adalah dengan melakukan daur ulang dan reuse ya, recycling and reuse. At some point, humans are not going to be able to afford to keep on expending greater amounts of energy to mine ever deeper and lower grade mineral deposit. Jadi manusia tidak bisa terus-terusan mencari cadangan ya, tidak bisa terus-terusan mengeksplorasi barang tambang, apalagi kalau misalnya yang ditemukan sekarang semakin kesini kan semakin lower grade, semakin konsentrasinya rendah, sehingga cenderung tidak ekonomis untuk ditambang, apalagi ditambah dengan kedalaman yang semakin dalam ya, dan juga konsentrasi yang rendah, maka tentu butuh biaya yang lebih besar. Nah, nanti akan sampai kepada keseimbangan bahwa ternyata biaya daur ulang, recycling and reuse itu lebih rendah dibandingkan dengan biaya menambang barang tambang yang tadi yang sifatnya mungkin lebih lower grade dan lebih dalam lagi untuk target penambangannya. Tapi solusinya adalah nanti kita akan beralih kepada solusi recycling and reuse. Jadi kita menggunakan barang-barang atau logam-logam yang sudah pernah digunakan sebelumnya. In addition to energy savings and reduction in environmental impacts, recycling is desirable in that it allows society to create a nearly inexhaustible supply of certain resources. Jadi akibat hal tersebut ya, secara ekonomis mungkin lebih mahal untuk menambang lagi, maka solusi recycle ini menjadi yang desirable ya, menjadi yang lebih diinginkan, yang lebih disukai. Nah, mineral usage can also be reduced as manufacturers develop substitute materials for certain application. Jadi akibat salah satu penyebabnya juga karena misalnya saintis menemukan material baru yang bisa menggantikan material lama yang butuh energi besar untuk menambang. Ya, misalnya kalau kita lihat mungkin perkembangan carbon fiber itu salah satu contohnya ya, karena penemuan carbon fiber itu mengurangi penggunaan aluminium, penggunaan kobalt, penggunaan besi dalam berbagai macam produk barang, sehingga kita temukan banyak barang yang tidak lagi menggunakan besi, karena kan fungsionalitas besi itu adalah pada kekuatannya, dia kuat dan kokoh. Sementara dengan carbon fiber kita bisa menemukan fungsi yang sama tapi dengan benefit yang lebih tinggi, yaitu misalnya dengan lebih ramah lingkungan dan juga mungkin lebih ringan, secara densitas dia lebih kecil. Nah, ini
perlu dilakukan penemuan-penemuan baru ya, mungkin dari ilmu teknik material ya, untuk menemukan material-material baru, atau saintis-saintis fisika, kimia untuk menemukan material baru yang bisa menggantikan logam-logam atau material-material yang dahulu kita peroleh dengan cara ditambang. Nah, mungkin masa depan akan seperti itu ya, dengan menemukan material baru atau dengan daur ulang, sehingga dampak lingkungan pun akan semakin lebih safe. Nah, kemudian yang terakhir ya, terkait dengan environmental impacts mitigation ya, dampak terhadap lingkungan dan mitigasinya. Nah, mineral resources are absolutely critical to maintaining our modern societies, of which mining is a necessary part. Jadi ya, intinya kita tetap butuh yang namanya mineral resources ya, untuk memastikan kehidupan masyarakat modern ini terus berlanjut ya, karena teknologi yang kita nikmati sekarang itu semuanya bergantung kepada mineral. Jadi kalau bisa dibilang 90% kehidupan kita ini ya tergantung kepada mineral yang ditambang, bukan kepada bahan-bahan yang ditanami. Jadi kalau bukan ditambang maka dia ditanami. Nah, ternyata lebih banyak yang ditambang daripada yang kita peroleh dari tumbuhan. Although mining activity disrupts a rather small fraction of Earth's total land area, a legacy of poisoned water supplies and devastated ecosystem demonstrate that the impact of mining can be severe. Jadi hasil dari penambangan ini ya, itu bisa tercatat atau bisa dilihat dalam supply water ya, air yang mengalami poison, yang terracuni, dan juga ekosistem yang kemudian rusak. Nah, itu adalah hasil dari aktivitas pertambangan yang harus kita perhatikan. Ini adalah environmental impact yang selalu muncul dalam kegiatan pertambangan. The issue of pollution versus jobs is complex and there are no easy answer. Namun ya, kembali lagi ini berkaitan juga dengan job ya, berkaitan dengan pekerjaan berkaitan dengan ekonomi, lagi-lagi kebutuhan manusia akan barang tambang, dan juga kebutuhan manusia akan kegiatan pertambangan, pekerjaan di dunia pertambangan. Nah, sehingga memang harus ada istilahnya kompromi atau win-win solution untuk meminimalisir istilahnya gitu. Jadi mungkin kita akan tetap mendapatkan environmental impact hasil dari pertambangan, namun bagaimana supaya dampak tersebut tidak meluas, atau dampak tersebut tidak membuat kerusakan yang parah, dan kerusakan tersebut harus bisa dimitigasi ya, harus ada mitigasinya yang membuat lingkungan tersebut tidak membahayakan ekosistem yang ada di sekitarnya, manusia maupun hewan. Nah, ini adalah beberapa impact ya, environmental impact yang mungkin kita dapati, yang sering kita dapati. Yang pertama adalah heavy metals and acid drainage ya, logam-logam berat ya, yang kita temukan di air, dan juga pembuangan air yang sifatnya asam hasil dari processing mineral. The mining and processing of nearly all mineral resource ya, produce waste material atau yang kita sebut sebagai tailing, where the economic mineral concentration is too low to justify further processing. Jadi tailing ini kenapa dibuang, karena dia konsentrasi mineral ekonomisnya itu terlalu rendah, sehingga tidak ekonomis untuk diolah lagi, sehingga ya udah dibuang saja. Nah, ini yang pertama ya. Jadi hasil tailingnya ini kemudian bagaimana diletakkan di permukaan, apakah dibuang, apakah dimasukkan ke dalam tanah. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Nah, depending on the type of deposit, berdasarkan jenis-jenis depositnya, berdasarkan jenis-jenis endapannya, the tailing volume can be significantly larger than the mine excavation because of the way broken up rock will occupy more space. Jadi tailing ini semakin di sini disebutkan ya, in the case of open pit mining of low grade ores, the vast majority of the material is removed, creating tailing piles whose dimensions are truly staggering. Jadi tailing ini kalau di endapan
tumpukan yang sifatnya low grade, artinya dia big tonase, ya tonasenya besar tapi konsentrasinya rendah, nah maka tentu sisanya kan pasti akan lebih besar, artinya tailingnya akan sangat besar. Nah itu yang terjadi ya. Jadi kalau itu yang disebutkan di sini, jadi kalau low grade ores kita itu akan dapatkan tailing yang sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak. Nah ini yang kemudian akan jadi impact dari pertambangan. Nah ini contohnya ya, pembuangan tailing. The volume of mine tailings can be staggering, particularly from the open pit mining of low grade copper deposit. Nah ini ya, for scale note the size of buildings in these photos. Jadi ini ada building, wah ternyata tailing pile itu tinggi-tinggi sekali ya. Jadi mungkin kalau misalnya ini 4 meter kira-kira ya, ini mungkin ya bisa sampai 20 meter ini tingginya ya, hanya berupa tumpukan tailing saja. Atau misalnya seperti ini, di sini kita bisa lihat ada rumah-rumah kecil ya. Nah ini adalah luasan dari tailing pile, jadi tumpukan tailing. Nah ini kan jadi dampak juga ya, ini sudahlah ini tidak bisa dimanfaatkan juga, ini juga bisa saja ini beracun karena memang dia hasil dari processing yang mungkin melibatkan unsur atau senyawa mineral yang senyawa kimia yang lain. Nah ini kalau yang leachate draining ya, jadi hasil dari leaching, hasil dari penyiraman leaching ya. Ini ketika dia keluar, dia pasti akan mengalirnya, kalau tidak dibuatkan saluran maka dia akan mengalirnya melewati sungai, melewati lembah-lembah sungai. Nah, ini apalagi kalau misalnya sungainya dikonsumsi, nah ini tentu akan sangat bahaya. Dan ketika dia sampai di muaranya, pasti dia akan bercampur dengan air laut. Nah ini yang juga akan menjadi masalah ya. Nah leachate draining from underground mines and from beneath tailings ya, jadi biasanya tailing juga akan menghasilkan leachate, is commonly highly acidic and contains heavy metals, dan karena dia bersifat asamnya tinggi atau asam kuat dan mengandung logam-logam berat due to the chemical interaction of water and sulfate minerals, akibat dari interaksi antara air dan mineral-mineral sulfida. The soft iron quickly precipitates to form iron oxides. Jadi besi yang terlarut ini dia bisa mengendap kembali dengan cepat ya, untuk membentuk oksida besi. Kemudian akan giving impacted stream beds a characteristic reddish and yellowish color. Jadi kita akan lihat dalam bentuk perlapisan yang warnanya itu kemerahan atau kekuningan. Ini contohnya, ini yang reddish and yellowish. Kalau yang ini bluish or greenish. Nah kalau ini biasanya hasil dari processing leaching dari tembaga. Nah ini yang harus sebenarnya dimitigasi, misalnya dengan membuatkan saluran atau kemudian dialirkan, dinetralisir misalnya ya, netralisir tingkat keasamannya, sehingga ketika pun dia sampai ke laut dia tidak merusak ekosistem yang ada di lautnya. Kita mungkin masih ingat ya, ada kasus Minamata ya, pembuangan merkuri ke laut, ke pantai, kemudian ternyata ikan-ikan di daerah tersebut kemudian tercemar, kemudian dimakan oleh masyarakat yang menangkap ikan tersebut, dan kemudian ternyata menjadi penyakit yang luar biasa, banyak kelainan genetik ya yang terjadi akibat hal tersebut. Nah di Indonesia juga pernah terjadi ya, di Minahasa di Sulawesi terjadi pembuangan di Teluk Buyat ya, di Minahasa, sama juga ya hasil dari pembuangan leachate ini. Nah ini harus diperhatikan betul-betul ya. Solusinya mungkin dengan seperti itu, dengan melakukan treatment ya terhadap leachate ini. Jadi hasil pembuangannya ini jangan sampai dalam kondisi masih beracun, masih berpotensi untuk mencemari air yang dia lewati, entah itu air sungai ataupun air laut, dibiarkan begitu saja. Jadi harus ada processing dulu, treatment dulu, dan tentu memang akan berdampak kepada cost dari si pengusaha tambangnya, dan memang harus
ini tentu harus ada penegakan hukum yang kuat ya, karena memang tidak secara sadar ya seorang penambang mungkin atau seorang pemilik pertambangan ya mungkin tidak ingin mengeluarkan kos yang besar, karena secara hitung-hitungan ekonomis pasti akan mengurangi keuntungan, sehingga memang harus ada penegakan hukum yang tegas untuk terus mengawasi. Nah, kemudian dari sisi processing ya, in addition to leachate from waste materials stored in tailing piles, the processing of ore minerals can release a variety of harmful toxins compounds into the environment. Jadi ya hasil dari leachate ini ya itu bisa melepaskan racun-racun yang sifatnya berbahaya ke lingkungan. One of the concerns with the cyanide heap leaching method is that the impermeable liner beneath the pile or holding lagoon could develop a leak. Jadi harus terus diawasi tuh impermeable liner, lining yang di bagian bawahnya cyanide heap leaching tadi itu jangan sampai ada kebocoran, karena ketika dia bocor maka dia akan membuat cyanida ini, leachate-nya tadi itu mengalir ke dalam batuan, ke dalam tanah, bercampur dengan air tanah dan akan mencemari aquifer yang ada di bawah. Dia akan merusak sistem groundwaternya. Nah, ini sudah banyak lah kasus-kasus. Such fears were realized in 2000 when a dam holding mine tailings from a Romanian cyanide operation failed, ya gagal operasi cyanidanya, releasing 260 million gallons of contaminated liquid into a tributary of Danube River. Sampai si leachate-nya itu mengkontaminasi air yang ada di anak sungai dari sungai Danube. Nah, ini harus diperhatikan betul-betul. Jangan sampai ada kebocoran di processing heap leaching-nya tadi. Kemudian impact yang lain adalah karena ini kalau tambangnya dia sifatnya underground, maka kemungkinan akan ada potensi terjadinya collapse dan subsidence. Ya, underground mining obviously creates void spaces in the subsurface. Jadi hasil penambangan akan menghasilkan rongga-rongga di bagian bawah permukaan. These voids tend to close in on themselves in response to the tremendous weight of the overlying column of rock. Jadi ya karena kita menggali sehingga kan nanti akan ada space. Nah, secara otomatis space itu akan diakomodir dengan collapsing. Ya. Jadi collapsing itu adalah, kalau masih ingat di geologi teknik ya ada istilahnya effective stress. Jadi itulah peningkatan effective stress. Jadi ketika kita menghilangkan sebagian material yang menghasilkan rongga, maka voids-nya itu akan close ya automatically ya. Dengan gaya gravitasi akan menutup dan akan menghasilkan kejadian yang namanya collapse. Dan subsidence, kalau di permukaan subsidence yang terasa, tapi di bagian bawah namanya collapse. Di rongganya itu namanya collapse, di bagian permukaan ketika dia turun itu namanya subsidence. Nah, ini rongga-rongga ya, lubang-lubang tambang ya yang difoto dari udara. Kemudian ya ini abandoned mine hazard. Jadi kalaupun lubang tambangnya tidak longsor tapi kemudian ditinggalkan seperti ini, nah ini pun juga akan berbahaya ya. Berbahaya bagi manusia, berbahaya juga bagi hewan-hewan ya, karena bisa saja terjatuh ke dalamnya. Nah, ini biasanya untuk mencegahnya ya, untuk memitigasinya adalah dengan dibuatkan fence ya, dibuatkan semacam pagar untuk mencegah supaya tidak ada yang jatuh ke bawahnya. Nah, ini jadi bahaya juga ketika tambangnya sudah selesai ya, sudah tidak ada lagi kegiatan penambangan, maka kemudian lubang ditinggalkan. Nah, makanya dalam undang-undang pertambangan sebenarnya ada aturan ya untuk melakukan yang namanya reklamasi. Jadi ketika sudah selesai pertambangan, misalnya open pit, ya open pit itu kan dia menghilangkan tumbuhan di atasnya. Nah, itu ketika mau ditinggalkan harus dilakukan reklamasi, dilakukan penghijauan kembali. Begitu juga kalau misalnya ada lubang-lubang seperti ini ya harus ditutup, harus dipastikan supaya tetap aman
dan sebagainya. Nah, cuma sayangnya memang penegakan hukumnya yang sering miss, sehingga kadangkala aturan sedemikian rupa pun tidak juga digubris ya, karena memang ya lagi-lagi kembali ke masalah ekonomi tadi, menambah kos sehingga si pengusahanya tidak merasa perlu untuk melakukannya secara serius. Oke, itu mungkin